Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan aktivitas kita. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 28 September 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 5 ayat 19, dikatakan demikian. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Tema renungan, beritakanlah karya Tuhan atas hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop teks ini dikisahkan bahwa ada seorang malang yang tengah dirasuk roh jahat ketika ia keluar dari area pekuburan. Roh jahat yang masuk ke dalam orang itu begitu banyaknya sehingga disebutkan sebagai legion. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melepaskannya. Bahkan rantai sekalipun tidak mampu menahannya. Akan tetapi Yesuslah yang pada akhirnya sanggup melepaskan orang malang dari gerasa ini. Begitu bersukacitanya ia setelah dilepaskan. Maka untuk mengungkapkan rasa syukurnya ia pun kemudian meminta agar ia diperkenankan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, malahan dia disuruh pulang dan memberi kesaksian di sana mengenai apa yang telah Tuhan lakukan atas dirinya, dan kemudian menceritakan pula bagaimana Tuhan mengasihaninya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sebuah kesaksian bagi orang percaya yang telah mengalami langsung jamahan dan belas kasih Tuhan itu untuk dibagikan kepada sesama. Berbagai pengalaman hidup akan jauh lebih bermanfaat sebagai sarana motivasi, karena itu merupakan kisah nyata dari pengalaman pribadi. Sebuah kesaksian akan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidup manusia akan mampu berbicara banyak mengenai kebaikan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita butuh mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang mengalami mujizat untuk menguatkan kita di saat kita goyah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita sudah menjadi saksi dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri kita? Karena itu mari kita taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pengajaran firman-Mu pada hari ini, di mana lewat kisah seorang yang kerasukan roh jahat yang kemudian dimerdekakan, dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan hal ini memperlihatkan bahwa nilai hidup seseorang di mata Kristus sangat berharga dan tidak boleh seorang pun dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Orang yang tadinya diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya
bahkan dihindari karena dianggap berbahaya dan menakutkan. Kemudian dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik mengenai karya penyelamatan oleh Tuhan Yesus. Kiranya hal ini dapat mengajar dan mendorong anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami lebih giat untuk melayani orang-orang yang dianggap tidak bernilai dan terpinggirkan oleh masyarakat. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, supaya kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan memberkati tangan-tangan para dokter, para medis, dan obat-obat yang dipakai semua pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien yang dirawat di rumah mereka masing-masing, supaya mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Tuhan menopang dan menolong mereka yang lemah letih lesu dan yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan yang bersedih. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.